Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pemerintah setempat, yang saya hormati ketua dan pengurus Masjid Al-Amin Manggus Pangkalan Balai, yang saya hormati guru kita Ustadz Tahrudin Sekian SPDI, yang saya hormati rekan-rekan dari Baikes Subuhan Banyuasin, dan Bapak Ibu jamaah sekalian. Marilah kita haturkan, kita persembahkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan tak lupa pula kita persembahkan salawat tering salam kepada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada pengikutnya. Semoga di akhir nanti kita bisa mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja susunan acara kita pada subuh hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua tausiah dari Ustadz kita Tahrudin Sekian SPDI, sesi tanya jawab, doa dan penutup, serta nanti di akhir acara kita foto bersama. Baiklah, untuk acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, Ustaz, langsung saja tausiah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد. Al-Mukarramun, para jamaah yang mulia, wabil khusus pengurus Masjid Al-Amin Manggus Kelurahan Pangkalan Balai. Alhamdulillah, syukur kita bisa silaturahim pada subuh hari yang mulia, yang cerah ini. Semoga silaturahim kita adalah silaturahim yang penuh keberkahan, yang mengundang rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga juga dengan silaturahim ini ada bujang-bujang BSB ini yang nyangkut di Manggus ini. Amin. Nah, sengeh dah ni ya. Alhamdulillah Pak, Manggus ini tidak asing bagi kami. Ini sudah kesekian kali hadir di Manggus, dan ya Sanak juga ada di sini. Yuur itu bini dari kakak Mindo kami, Kak Yus, orang sini. Terus ada juga cucung aku di sini, ini Maliadi wartawan tuh cucung sebenarnya, karena dia itu memindo dengan aku dari Galang Tinggi. Jadi banyak Sanak, cuma saya tidak hadir. Alhamdulillah, kawan-kawan BSB, Panglima dan Panglima kecil juga mana? Ada Panglima tadi? Ada, Panglima kecil, masya Allah, junior ya. Farik dan ketua, seluruh ketua, karena di BSB ini katanya seluruhnya ketua, ya kan? Alhamdulillah, jamaah yang mulia, di subuh hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan di samping nikmat sehat walafiat ini, Allah juga mantapkan keimanan kita, dan semoga tetap istiqomah ya,
di jalan Allah Subhanahu wa taala ini, walaupun penuh onak dan duri, penuh ujian, ada gelombang-gelombang, ada riak-riak, anggap itu adalah bumbu-bumbu yang akan menyedapkan, melezatkan perjuangan kita di Bikers Subuhan Banyuasin ini. Jamaah yang mulia, pertama dan paling utama, marilah senantiasa kita bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala, karena tak kati lain yang pacak kita gawe gini. Memuji Allah itulah. Dan hamba terbaik adalah hamba yang tahu diri, hamba yang pandai memuji, yang tahu di mana posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba. Ya, kita hamba, kita bukan siapa-siapa. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, ya, kita adalah hamba. Rasulullah saja yang mulia dunia akhirat, beliau tetap hamba. Tapi kehambaan beliau diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdih. Ya, Pak Iskandar ini ada pejabat juga, Pak, ya. Pejabat di Banyuasin, ya kan. Banyak pedegeng juga. Nah, ini barisan pejabat dan pengusaha ini, ya. Ya, Masya Allah. Maka sebagai hamba, ya, kita harus tahu diri bahwa kita sehebat apapun, kelebihan yang kita miliki itu hanya karunia, itu hanya titipan. Ya, itu hanya titipan, itu cuma rizki. Maka jangan gunakan nikmat itu untuk sombong, untuk bangga. Setinggi apapun jabatan, walaupun panglima misalnya kan, walaupun ketua, walaupun ustaz, ya, walaupun Syekh Ibnu Hajar, imam kita tadi, itu tidak boleh membuat kita bangga. Tetapi seharusnya makin membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dapat nikmat ilmu, dapat nikmat iman, dapat nikmat Islam, dapat nikmat harta benda, dapat nikmat kawan-kawan yang soleh seperti ini. Ini nikmat karunia Allah yang wajib untuk selalu kita syukuri. Maka salah satu nikmat itu yang mungkin kita lupa atau tidak menganggap itu nikmat adalah berteman dengan orang soleh. Ya, Rasul bersabda, "Man aradallahu bihi khairan, razaqahu khalilan salihah. In nasiya dzakkarahu wa in dzakara a'anahu." Ini rezeki yang sering terlupakan. Maka rezeki yang baik ini harus dijaga, dipiara, jangan sampai hilang. Ya, cara mensyukurinya adalah dengan menjaganya. Apa kata Allah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang diinginkan Allah menjadi orang baik, ya, maka orang itu akan Allah karuniakan, ya, khalilan salihah, kekasih yang baik. Kekasih, khalil itu bisa kekasih, bisa teman setia, teman sejati, bisa maksudnya laki, bisa maksudnya bini, ya. Nah, mudah-mudahan yang bujang-bujang nih, ya, banyak bujang di sini, cuma bujang buntu deh. Nah, tapi insyaallah buntu-buntu soleh. Karena buktinya dia sanggup sembahyang subuh. Ya, luar biasa. Dan keliling Banyuasin subuhnya itu. Cuma jangan minggu baik, ya. Hari lain juga subuh itu bukan cuma sekali seminggu. 7 hari dalam seminggu. Ya kan? 365 hari dalam setahun. Subuhnya ada terus. Ya, jangan pecah kawan bertanya baru nikah, ya. Mertuanya lah sama puluh. Baba katanya kan. Salat Jumat di sini hari apa? Mertuanya tadi lah hama puluh. Masing lana aja kan, kadang hari Minggu, kadang hari Jumat, salat Jumat di sini kan. Jangan jadi yang itu, ya. Allah takdirkan kita berkumpul di BSB, kita silaturahim ke mana-mana, niat kita tak kati lain. Bukan nak nyomong, bukan nak belaga, bukan nak ngurui tempat yang tubuh datangi, bukan, Pak, ya. Kami sama-sama nak belajar juga di sini. Maka madrasah kami ini luas seluas Banyuasin. Setiap masjid adalah rumah sekolah kami. Setiap masjid yang kami datangi adalah pondok pesantren bagi kami. Dan tanggung jawab kita semua, ya, untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud mensyukuri nikmat. Ya, kita masih hidup sampai hari ini, maka buktinya, ya, kita mensyukuri nikmat Allah, kita makmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau Allah menginginkan kita jadi orang baik, Allah kasih kita kekasih yang baik, khalilan solihah, kekasih yang baik, kawan yang baik, laki yang baik, bini yang baik, anak cucung yang baik. Itu adalah rizki Allah dan harus disyukuri. Nah, ciri kawan yang baik, pasangan yang baik, teman yang baik, mana? Innas yadzakkaru. Jika kawannya lupa, temannya lupa, kekasihnya lupa, pasangannya lupa, dzakkaroh, diingatkan. Ya, jadi memang sudah sepatutnya kita saling mengingatkan. Hatta saya sekalipun tetap butuh pengingat. Ya, tetap butuh teguran, tetap butuh nasihat. Ya. Nah, selain itu, tugas kawan selain saling nasihati, saling mengingatkan, wa in dzakaru ana, saling tolong, ya kan? Saling tolong. Ya. Itulah guna kita berkumpul di satu komunitas yang baik. Ya. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Mudah-mudahan dengan senantiasa salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kita makin besar sehingga akan makin bersemangat untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana sudah sering kita bahas, bohong kita ngaku umat Nabi, dusta ya, ngaku umat Nabi kalau tak pernah solawat atau solawat tapi sungkan, ya kan, malas, apalagi malas juga melaksanakan sunnah Nabi, itu dusta. Ya, maka wa man idda'a hubban nabi, barang siapa mendakwahkan, mengaku ya cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi ittiba'is sunnah, tanpa melaksanakan sunnah Nabi, fahuwa kadzdzab, maka dia dusta, dia bohong. Jadi umat Nabi yang setia banyak melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan diantaranya kumpul silaturahim, belajar seperti ini, ya salat berjamaah di masjid, apalagi subuh seperti ini yang berat luar biasa, apalagi untuk para pejabat ini kan, bujang-bujang itu saya pikir lebih berat lagi, karena kati yang mengun kan ya kan, kati yang ngerek kan ya, kalau yang lah ada pasangan ada yang mengun ke, ya kan, cak aku tadi alarm berbunyi, bini mengun ke kan, nah yang bujang siapa nak mengun kan ya. Belum ada bini, jadi cepat-cepatlah belaki berbini ya. Biar dia mengun ke. Ya. Masya Allah. Apa nak dibahas nih subuh nih? Ya. Nah, jadi pandai-pandai bersyukur dan rajin sholawat, mudah-mudahan lemaklah itu, bahagialah itu. Ya. Kita akan bahas subuh ini apa? Nah, tentang iman melah, iman, bahwa iman itu kata Syekh Abdul Somad Al-Palimbani dalam kitab Sayrus Salikin. Lama udah baca kitab itu, jadi ingat-ingat dulu. Kitabnya berbahasa Melayu, 2 kitab tapi isinya 4 jilid, karena satu kitab itu 2 jilid digabung jadi satu. Kitabnya berbahasa Melayu yang merupakan saduran terjemahan bahasa Melayu, Arab pegon, tulisan Arab bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia gaya lama, gaya Melayu itu, yang merupakan saduran dari kitab Ihya Ulumuddin. Dan kitab ini disusun oleh Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, seorang ulama asal Palembang, asal Indonesia, yang lama ya belajar dan mengajar di Makkah Al-Mukarramah. Beliau mengatakan bahwa iman itu ternyata ada 4 tingkatan. Yang pertama, iman yang mantap, jabrik ya, mudah-mudahan imannya mantap, jabrik, masya Allah, dan istiqomah terus ikut baik tersebut. Ya, kalau mantap, tidak lama kok, tidak setahun lah nikah kau, insya Allah. Apalah nikah dia ni? Oh belum ya. Nah, mudah-mudahan tidak lama ya. Nak lama pun nak dengar kan? Malu jabrik. Yang pertama iman yang mantap, naik ide, turun ide, itulah. Nah, ini imannya siapa? Imannya para malaikat, tidak terturut turun. Kalau malaikat itu la ya'sunallah, tidak pernah maksiat, tidak pernah bantah perintah Allah, selalu mengikuti perintah Allah. Maka ketika Rasulullah hijrah, ada malaikat yang ya ditemui oleh Rasulullah itu dari awal diciptakan
Diriwayatkan disebutkan sampai Rasulullah datang itu dan sampai hari kiamat nanti gawenya cuma berdiri baik. Ya, karena memang dia diciptakan hanya untuk berdiri saja. Ada yang cuma ruku saja sampai kiamat dari awal diciptakan. Ada yang cuma sujud baik, ada yang cuma duduk tahiyat baik. Itu malaikat. Tidak bantah, tidak protes. Kalau kita ini kan dinamis ya, berubah. Ya kan? Sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi malaikat itu walaupun gawenya cuma semacam, tidak pernah bantah. Malaikat Jibril tugasnya hanya menyampaikan wahyu. Malaikat Israel serem tugasnya, ya, cuma nyabutnya sampai kiamat. Ya, tiba tugas malaikat maut cuma kok nyabut nyawa itu, dan terakhir nyabut nyawanya deh, dan menjerit luar biasa. Seandainya masih ada yang hidup mendengar jeritan malaikat maut, saat dia mencabut nyawanya sendiri, seluruhnya bakal mati dengar jeritan dia itu. Malaikat Michael itu Mikail ya. Mikail bahasa Arab, Michael bahasa Inggrisnya sama baik. Michael. Ya, malaikat Mikail. Itu tugasnya rizki. Ya, nurunkan hujan, memberikan kita rizki. Itu tugas malaikat Michael. Mikail. Nah, sampai kiamat itulah tugasnya. Tapi taat, patuh. Nah, sifat malaikatnya perlu kita turut, nurut, dengar kata. Tidak ada apa? Begelok. Ya, begelok sama kan kalau bahasa sini dengan cangkring, saya orang cangkring ya. Begelok, peras kepala, kering otak, negul ya kan, bengal. Akhirnya malaikat itu dengar kata. Aja Allah, tidak pernah bantah. Cuma ya mereka bisa taat seperti itu karena memang tidak ada nafsu. Nah, kita ini akan bisa lebih mulia dari malaikat ketika kita sanggup mendengar kata, tidak banyak bantah, nurut perintah Allah, ya. Padahal kita ada nafsu, berarti kita bisa jadi lebih hebat karena kita dengan godaan nafsu sanggup jadi orang taat. Ya, maksiat di depan mata, dikelilingi biduan, tapi sanggup tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan. Itu kan hebat luar biasa. Kalau gaya cuma di masjid, di pesantren baik, taat, tak maksiat itu biasa. Memang tempatnya tidak ngundang maksiat, ya kan? Tapi ini orkesan siang malam. Sanggup menahan diri dari maksiat itu luar biasa. Itu sabar tingkat tinggi. Derajatnya berapa masih ingat bahasan kita? 900 kali lipat. Sabar untuk tidak maksiat. Maka saya tidak salut kiai rajin sholat, biasa kiai kan, tapi ada yang bukan kiai, ya gawenya lesingan misalnya kan. Tapi taat ibadah itu luar biasa. Dia kasat tapi rajin sholat, masya Allah, ya kan? Itu luar biasa. Jadi iman. Yang pertama iman yang mantap. Imannya siapa? Malaikat. Alhamdulillah kita salut. Tapi kita lebih salut lagi manusia taat dengan segala perangkat di dalam dirinya yang sebenarnya berat untuk taat itu. Karena ada nafsu, ada dunia, ya, macam-macam godaan. Dia sanggup menahan godaan tadi, tetap taat, tetap bangun pagi untuk subuh, ya. Itu luar biasa. Jadi iman yang pertama, iman yang mantap. Imannya siapa? Malaikat. Naik ide, turun ide. Maka tidak pernah kita dengar malaikat korupsi, tidak pernah. Tidak pernah. Malaikat Jibril tidak pernah korupsi ayat. Seluruh ayat Allah disampaikan lengkap, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah. Malaikat Mikail tidak pernah itu korupsi rizki. Ya, seluruh rizki kita diberikan. Ya, banyak dikit sudah ada jatahnya kan? Ya, subuh ini masya Allah rizki kita ya di depan mata. Lengkap ini. Lo kata lama ceramah ini. Ya, ada pisang apa namanya? Pisang gede. Ya kan? Ada pais, pepes. Ya, ada roket, masya Allah roket kita makan subuh ini. Tidak pernah korupsi. Ya. Ini hakikatnya rezeki dari Allah melalui malaikat Mikail. Cuma kan tidak mungkin malaikat mereka langsung, melalui gadis-gadis manggus. Luar biasa.
Mudah-mudahan dapat laki solehah galu, laki yang soleh semua ya. Amin ya rabbal alamin. Enggak telat amin itu. Agus ya. Masyaallah. Yang kedua, iman yang naik turun. Ya, iman yang naik turun. Siapa? Nah, ini iman tubuh. Ya kan? Naik turun iman tubuh nih. Kadang naik, kadang turun. Kadang tenggelam, kadang timbul. Tenggelam timbul. Hari Minggu semangat. Ya kan, salat subuhnya. Hari Senin hilang misalnya kan. Itu jangan. Ya, kita berharap jadi kita berkumpul keluarga besar Baiker Subuh ini wasilah. Kita belajar di sini. Bukan gagah-gagahan, bukan minta alam, bukan ngandun makan. Cuma laju mandi mereka kan. Cuma niat itu niat nomor sekian. Nomor satu kita belajar, kita silaturahim, kita saling memotivasi, kita saling mengingatkan, kita saling tolong dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lintas generasi ini nih ya. Ada tua, ada muda, ada muda ya kan, Masya Allah ya. Ada juga lintas profesi kita di sini ya. Jadi kita majemuk di sini tanpa pandang bulu, karena ada lemak pandang bulu tu, yang banyak bulu lah yang kena pandang ya kan. Jadi arti kita tidak membedakan, seluruh kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang membedakan kita adalah iman dan takwa. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia, yang paling takwa. Itu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman kita naik turun, karena naik turun maka kita harus sadar, kita harus siap kalau pacak jangan turun. Kalau pacak. Cuma tidak mungkin tidak turun. Sesekali pasti akan ada downnya. Kita manusia ada nafsu. Hatta ustaz sekalipun kadang-kadang turun iman. Ya. Kadang-kadang turun juga. Cuma kan itu tidak boleh pasrah. Harus dilawan. Ngapa pecah tidak semangat ini? Ngapa pecah lesu ini? Ngapa pecah? Misalnya tadi lambat dijemput, terus terang saya mikir, apa lupa ya kan Pak Ketua nak jemput kan? Pecahnya lah ada yang lain. Ada kadang-kadang itu pikiran seperti itu. Tapi kan coba dilawan. Itu cuma setan misi itu. Ya. Jadi walaupun ada godaan untuk tidak datang, mungkin sungkan, mungkin malam tadi ngambil borongan barangkali kan, sungkan sama dia wajib misalnya. Itu dilawan. Itu dilawan ya. Yang bujang enggak usah semangat gini dengar borongan kita. Ya. Jadi dilawan. Jangan pasrah. Ketika iman turun harus dilawan, harus berupaya supaya minimal mantap, kalau pacak naik. Yang kedua, iman kita pada umumnya naik turun. Yang ketiga, iman yang naik terus. Itu imannya para nabi dan rasul dan wali-wali Allah, minimal wali Allah. Kalau kita masih wali murid ini masih jauh ya. Naik turun pula masih. Ya, tapi imannya para nabi dan rasul diuji dengan ujian yang jauh lebih berat dari kita. Jadi jangan bandingkan kita dengan nabi, jauh ujian kita. Kalau ujian kita tuh tidak seberapa. Ya, ujian para nabi dan rasul itu ya Allah berat luar biasa. Misal kita kisahkan ujian Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub nabi yang kaya raya, tapi ngejut miskin. Sanggup tak? Kaya ngejut miskin. Banyak yang tak samat. Ya, banyak yang tak lulus diuji mah itu. Ngejut down. Ya, pacak jadi stres. Dari jabatannya tinggi langsung tak katik punya jabatan sama sekali, bangku panjang misalnya. Itu berat, akan terkena penyakit post power syndrome. Ya, itu bahasa psikologi seperti itu. Ngejut, makanya biasanya pejabat itu kalau tidak nyabat lagi dari gemuk jadi kurus. Itu kena penyakit post power syndrome. Tidak semua orang siap. Nabi Ayub kaya ngejut miskin. Kebunnya banyak, sawahnya lebar, terbakar. Gagal panen. Sapinya banyak, kambingnya banyak, engonnya banyak. Mati mendadak seketika. Siap? Anaknya banyak, mati kan. Bininya banyak, minta cerai kan lo. Karena beliau bangkrut. Kan tidak semua istri itu setia. Ya. Hanya satu istri beliau, Siti Rahma namanya, yang tetap setia, yang lain karena beliau bangkrut ya minta cerai kan. Dan masih ditambah dengan ujian lain, beliau sakit yang tinggal tulang bayi.
Tinggal daging habis, tinggal apa? Bebek dengan tulang. Allah. Ditambah lagi beliau karena sakit dianggap penyakit menular, dikucilkan masyarakat. Nabi Ayub alaihissalam. Tapi beliau tetap sabar, tetap zikir. Ketika diminta oleh istrinya Siti Rahma yang tetap setia tadi, tapi istri setia tetap ada tak sabar juga sesehari kan, ngerawat suami sakit 10 tahun, miskin, nah kan, makan lagi sehari. Maka istri memohon kepada suaminya, Nabi Ayub berdoa, ya, abang kan Nabi itu kan doanya mustajab. Apa kata Nabi Ayub? Malu aku nak berdoa, malu. Nikmat Allah itu jauh lebih lama dari sakit aku ini. Aku baru sakit 10 tahun, nikmat Allah bertahun-tahun. Kita kaya, kita banyak rete, ya kan? Kita makan lemak, kita hidup senang. Baru sakit 10 tahun, malu nak berdoa. Allah. Siapa kita? Baru sakit sehari, menjerit, berkeluh kesah, langsung masuk dalam Facebook jadi status. Ya Allah, sabarkan diriku. Yeah. Biasanya kalau baca status galau-galau ganti-ganti itu. Kadang aku juga pernah juga mungkin itu barangkali kan. Allah, jadi jauh gitu ya. Imannya para nabi itu diuji dengan ujian yang sangat berat seperti Nabi Ayub tadi. Imannya tetap mantap, tidak goyah. Allah. Nah, ini 3 ya. Yang pertama tadi yang mantap, imannya malaikat. Yang kedua naik turun, imannya kita pada umumnya. Yang ketiga iman yang naik terus, itu imannya para nabi dan rasul. Berat ujian tapi tidak menggoyahkan iman mereka. Yang keempat, jangan masuk yang keempat, imannya orang munafik. Makin lama makin hilang. Jadi makin turun. Ya, masih mending naik turun. Ini turun terus. Nauzubillah min dzalik. Imannya siapa? Imannya orang munafik. Nauzubillah, nauzubillah. Dan orang munafik salah satu cirinya sungkan sembahyang subuh sama sholat isya, apalagi dengan berjamaah. Jadi, ya, cirinya yang paling terkenal sering disebut idza haddatsa kadzaba. Kalau ngomong leman pemohong, galak mudi ke, galak mudi. Ya, berjanji ingkar. Ya, diberi amanah khianat. Nak nyengok amanah itu tidak usah yang hebat-hebat. Awak kita ni amanat. Panca indera kita ini amanat kan? Mata tu amanat, mulut ni amanat, telinga, tangan, kaki tu amanat. Paca tak nyaga anggota badan kita ni, panca indera kita. Nyaga mata dari yang haram, nyaga mulut dari yang haram, makan haram, ngomong haram, fitnah, ngupat itu kan gawe haram kan? Itu dosa mulut. Paca tak nyaga. Tak usah amanah yang jabatan, rete, itu tak usah. Jingok dulu di awak gitu, sanggup menjaga amanah Allah. Kalau tidak, munafik. Ya, Allah. Dan munafik itu kata guru kita, walaupun saya berguru secara online dengan beliau, tapi saya serius karena memang ikut kajian secara aktif, ngisi absen, belum ketemu ya, Buya Ar-Razi Hashim. Munafik itu bertingkat-tingkat. Ya, tergantung banyak dikitnya tanda tadi. Kalau seluruh tanda ada, maka itu munafik kubro. Jadi munafik itu ada sugro, ada wusto, ada kubro. Kalau sekok 2 tanda yang terdapat di diri kita berarti sudah ada bibit munafik, tapi munafik kecil. Kalau separuh tanda lah ada berarti sudah munafik kelas menengah, wusto. Ya, kalau lengkap ada gala tandanya itu munafik kubro. Nah, tadi kita identifikasi. Oh, ya. Sembahyang subuh sama isya, sungkan Nabi dak, man sungkan ada tanda munafik. Ya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka salatnya malas-malesan. Sembahyang orang munafik, cuma salatnya terpaksa, hungkap, jangan tak kelemahan be. Oleh tergabung di BSB, tak lemah, tak sembahyang subuh kalau kawan, dikeluarkan dari rombongan. Kalau ada pikiran itu munafik. Bukan lillahi ta'ala dia. Padahal kita usolli fardhu subhi rakaataini ya adaan lillahi ta'ala. Itu kan jingok. Perhatikan kalimat niat itu. Lillahi ta'ala. Karena Allah, bukan lil BSB. Ya kan? Bukan lil jabatan, bukan lil duit, bukan lil pisang, bukan. Bukan lil nak berbini, bukan.
ya, lillahi Ta'ala. Maka saya yakin kalau kawan-kawan BSP lillahi ta'ala, karena jauh-jauh datang, ya, dari Lubuk Batu datang, ya kan, dari Hukaraja, ya kan, Ribu Berumbung datang, ya kan, ini Kayu Aru Kuningan, bukan cuma orang Balai, ya kan, itu dari Serong, no, ketua Serong itu, ada lebih jauh lagi sebelah itu, Sekayu itu Kayu, oh, ya? Sekayu datang. Cuma Sekayu lah tetap di sini kan. Jabrik lebih jauh lagi Jabrik itu. Maulana anu. Maulana bukan. Mang Hajar mana Mang Hajar? Itu lebih jauh lagi. Syekh Ibnu Hajar di Mesir itu tuh. Allah Akbar. Datang. Allahu Akbar. No, cerita apa aku tadi? Ya. Jadi orang munafik semayangnya sungkan. Bukan tak semayang. Kalau tak semayang sama sekali itu lebih dari munafik, bisa kafir. Ya. Jadi orang munafik dia sholat, cuma sholatnya hanya melepaskan kewajiban. Nah, hati-hati. Apalagi cirinya? Wala yadhkurunallaha illa qalila. Zikirnya dikit, malas berzikir, sungkan berzikir. Ciri munafik. Sungkan muka mulut nak berzikir. Yura'unan nas, ibadahnya riya, minta alam. Ya, nah ada juga ada ciri-ciri itu. Galak pemohong, ingkar janji, khianat, malas salat subuh dan isya dengan berjamaah. Apalagi tadi? Sungkan sembahyang, yang lain-lain juga. Malas berzikir, ibadahnya minta alam. Dan ciri-ciri yang lain banyak. Maka di suratul Baqarah di bagian-bagian awal itu 5 ayat pertama, ya, dari dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib dan seterusnya. 5 ayat pertama itu menjelaskan tentang orang mukmin, ciri karakter mukmin, muttaqin. 2 ayat setelahnya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, dan khatamallah itu 2 ayat itu tentang orang kafir. Ayat setelahnya, ya, wa minan nasi may yaqulu amanna billah, dan seterusnya sampai 13 ayat berikutnya itu ciri karakter orang munafik. Untuk orang kafir hanya 2 ayat. Untuk orang mukmin 5 ayat. Orang munafik 13 ayat. Itu hanya di awal-awal Al-Baqarah, belum disuruh lain. Nah, kata ulama tafsir ini menjelaskan buruknya kemunafikan itu. Nah, ceklah, identifikasilah ciri-ciri yang ada tadi, banyak dikitnya. Kalau sekok biada berarti sudah ada bibit kemunafikan di diri kita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Cepat buang, dilawan itu. Walaupun mungkin cuma mohong tadi, mohongi bini misalnya kan, mohongi laki, mohongi orang tua yang sekolah, yang kuliah, ya. Kadang-kadang dalam mohongi orang tua kan sudah ada bibit itu. Nah, tinggal kalau dikit tanda tadi berarti munafik sughra, kecil. Kalau separuh tanda tadi sudah ada itu munafik wusta. Kalau ada yang lengkap berarti munafik kubra. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dan saking buruknya kemunafikan juga sering juga saya sampaikan, doa sudah istinja itu. Hafal semua doa sudah istinja? Allahumma barik lana. Oh bukan ya? Oh itu doa makan ya. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Bukan ya? Ya. Itu doa makan. Nah, ini muang makanan. Ya, sudah dimakan kan dibuang itu tuh. Ampas itu kan? Nah, sudah doa sudah istinja. Ada yang hafal? Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Banyak yang hafal tapi tidak terkena doa itu. Luar biasa pesan dari doa itu. Allahumma tahhir qalbi, ya Allah sucikan hatiku, bersihkan hatiku minan nifaq, dari kemunafikan. Pernah mikir ke doa itu? Ngapalah doa sudah istinja berdoa kepada Allah minta perlindungan dari sifat munafik, minta sucikan hati kita dari kemunafikan. Saya mikirnya mungkin agak ekstrim dikit, seolah-olah doa itu memberi pesan kepada kita, jangan sampai jadi orang munafik.
Jangan punya sifat nifak. Jadi sifatnya nifak, ya. Orangnya munafik. Jangan terbalik. Jadi nifak itu sifatnya, karakternya. Orang yang punya sifat itu namanya orang munafik. Nah, jangan jadi orang munafik. Bersihkan hati kita dari sifat nifak itu. Karena sangat buruk. Ya, orang munafik itu apa? Sama dengan kotoran yang keluar tadi. Ya, makanya doa itu dibaca setelah istinja untuk menjadi nasihat bagi kita. Buruknya kemunafikan itu, kenifakan itu sama dengan buruknya, busuknya, kotornya tai yang kita keluarkan tadi. Nauzubillah. Rela gitu. Ya, tentu udah rela, ada ikhlas. Nah, itu pribadi paling buruk. Jadi munafik itu bagus di depan, jahat di belakang. Bagus di luar, jahat di dalam. Dia menampilkan kesolehan secara fisik, tapi dalam hatinya jahat. Maka buang sifat itu. Mana nak buangnya? Tentu ikhtiar, berupaya, dan terus berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta buang sifat itu jauh-jauh dari diri kita. Mudah-mudahan, ya, Allah selamatkan kita, Allah jaga kita, Allah lindungi kita dari sifat munafik sekecil apapun. Ya, nah, terakhir. Sebagai pesan bagi kita semua, hati-hati dari kemunafikan itu. Di dalam suratul Nisa disebutkan innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya fid darkil asfal, di neraka yang paling bawah. Di keraknya neraka artinya di neraka yang paling panas. Neraka itu ada 7 tingkat. Paling bawah munafik, di atasnya Yahudi, Nasrani. Artinya dibandingkan Yahudi dan Nasrani lebih jahat orang munafik. Ya, dalam kitab Qatrul Ghaid disebutkan neraka itu 7 tingkat. Nah, level yang paling bawah itu levelnya orang munafik. Fid darkil asfali minan nar. Di atasnya orang Yahudi, di atasnya lagi orang Nasrani, dan terus. Nauzubillah. Ya, nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan dengan wasilah kita silaturahim, belajar bersama di BSB, baik di markas ataupun di pondok kita yang keliling-keliling ini, ya, di pesantren safari kita. Mudah-mudahan Allah mantapkan iman kita, ya, sehingga bisa tetap istiqomah dan Allah jauhkan diri kita dari sifat yang paling buruk, yaitu sifat-sifat orang munafik. Ini saja, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada jamaah yang mau bertanya dipersilakan. Apa ya? Kabel pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, cuma di luar dari tema, ini masalah tanah. Bagaimana cara kita tuh nanggapi kalau ada tetangga yang manggar atau ngadang masih gitu tuh kan? Setiap kali ngadang ngambil tanah gitu, setiap kali ngadang ngambil tanah gitu. Nah, diingat ke takut dari perang dunia, tak diingat ke takut tetangga itu dosa besar. Nah, bisa mana? Sudah itu apalah dari kira-kira yang galak ngambil tanah. Demikiannya saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. Jadi mengambil hak orang lain itu termasuk salah satu dosa besar. Itu termasuk kezaliman. Dalam hadis disebutkan setiap tanah yang bukan hak kita yang kita ambil, maka tanah itu akan dipikul oleh yang ngambilnya itu sampai 7 lapis ke bawah. Jadi kalau cuma ngambil sesenti itu atasnya kali ke bawah, itu berapa ton tanah yang bakal dipikul di akhirat kaki. Ya, apalagi yang diambil itu bermeter-meter, berhektar-hektar. Nah, rasa gelap. Ya, dan mekol itu kaki melewati Siratul Mustaqim. Siratul Mustaqim itu lebih tajam dari pedang, lebih halus daripada rambut.
Jadi jembatan yang sulit dilewati itu sembari memikul beban yang berat, beban dosa, ditambah tanah yang diembet tadi. Sesenti bila berat. Mekol tanah sekarang lagi berat, apalagi tanah sesenti kali 7 lapis bumi. Allah. Nauzubillah, ya. Maka jangan sampai ya diingatkan. Kalau diingatkan masih tidak dengar, ya sudah lepas tanggung jawab. Dan kalau memang sayang dengan tetangga tadi, berilah. Ya. Kalau memang kita sayang, takut dia berdosa, ya kan, ikhlaskan. Tapi selama tidak diikhlaskan, selama tidak kita berikan, itu akan menjadi beban dunia akhirat. Beban dunia akhirat, ya. Berat itu masalahnya. Bukan cuma masalah itu, seluruh mengambil hak orang lain itu tidak diperkenankan. Ya. Itu kezaliman, itu menganiaya, ya. Oke, cuma kalau sudah saling ikhlaskan, insyaallah tidak ada lagi jadi tuntutan di akhirat nanti gitu. Apalagi misalnya tetangga tadi masih dulur dewe, kita kesian dosanya lebih banyak, sembahyang laida kan. Tambah dosa ngemit tanah pula tadi kan. Nah, sudah. Ya. Apalagi biasanya kalau misalnya di dusun rata-rata kan tanah leluhur ya kan, bukan pula meli, ya sudah saling ikhlas ke kalau baca. Manida tetap jadi tanggungan kalau tidak diikhlaskan. Ya, begitu. Baik. Ada lagi? Allah. Adik. Contoh barang. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, aku tanya ke yang ditanya oleh itu ada malaikat yang niup sangkakala, dan tuh malaikat yang lain pegawai dalam. Malaikat itu dewek tak pegawai, cuma niup trompet niup terus. Nah, itulah pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ini Itulah kata orang Arab tu kan, ma fil aba fil abna, gawe ba gawe anak. Jadi kan ba yang gelak ngolah ke anak lah baca pula lah baca. Ya, dia yang nanya ngolah ke kawannya. Insyaallah. Ya, ini luar biasa. Ini calon anak-anak soleh, calon ulama kita, penerus kita yang insyaallah akan mengharumkan nama Banyuasin dengan tausiah-tausiahnya nanti di hari-hari kita lah tua atau kita sudah tiada di dunia ini. Amin lobbal alamin. Ya. Jadi malaikat itu tadi makhluk yang paling taat. Ya. Gawe dia itu sebenarnya khusus pertanyaan tadi malaikat Israfil itu yang niup trompet. Gawe dia itu, gawe beliau itu, ya, malaikat Israfil alaihi salam itu cuma 2 kali. Pertama niup tanda kiamat, sama niup lagi yang kedua bangkit lagi, hidup lagi. Cuma 2 kali itulah gawenya. Ya kan? Berarti sekarang bukan ganti gawe. Jadi beliau itu sejak diciptakan itu langsung bertugas. Cuma belum ditiupnya. Makanya di setiap pergantian tahun Masehi itu jangan diundang malaikat tuh, kayak dia hilaf. Tiupnya. Kayak dia hilaf. Nah, ini apalah waktunya ujinya kan? Atau ujinya manusia ini lebih cairlah tak sabar lagi. Ya kan? Jadi dalam riwayat disebutkan trompet itu sudah di mulut beliau sejak beliau diciptakan. Tinggal nunggu perintah, tiup. Ketika beliau tiup, maka air dari laut itu akan jalan-jalan ke darat. Tamasya dia ke darat. Banjir besar, banjir bandang. Tsunami Aceh tahun berapa? 2003 itu belum seberapa. Gunung hancur lebur jadi debu. Planet bergocong, bertabrakan, hancur lebur. Bumi
ya hancur, planet yang lain hancur, matahari hancur, remuk redam, seluruh hancur. Ketika tiupan sangkakala, seluruh yang hidup mati. Yang bunting ngejut keguguran. Yang lagi nyusui anak lupa bahwa dia lagi nyusui anak. Saking dahsyatnya hari itu. Dan orang yang menemui kejadian-kejadian maha dahsyat itu adalah seburuk-buruk manusia. Maka jangan nemu kiamat itu terjadi ketika tiupan itu ditiupkan, itu adalah seburuk-buruk manusia yang masih hidup. Karena semua orang mukmin akan diwafatkan Allah serentak sebelum tiupan itu terjadi. Maka yang masih hidup orang jahat gila. Kiamat hanya akan terjadi ketika tidak ada satupun lagi di dunia ini yang nyebut nama Allah. Allah. Tak kati sekok pun manusia yang nyebut nama Allah. Jadi seluruh penghuni bumi saat itu, ketika tiupan itu, ya, sangkakala itu ditiup, seluruhnya kafir, musyrik, munafik, kubro tadi. Nauzubillah. Ya. Jadi gawenya ada. Lah sudah dipegangnya trompet itu. Tinggal nunggu perintah Allah. Bukan kata Habib. Nah, ini yang mungkin fakta banyak belum kita ketahui. Maka jangan dipancing malaikat itu. Jangan diundang. Jadi kita keliling BSB ini, keliling kemana-mana untuk mengajak memakmurkan rumah Allah, ngajak untuk ibadat, ngajak untuk zikir, ngajak untuk salawat, ngajak untuk ngamalkan sunnah Nabi. Itu sebenarnya upaya kita kalau pacak kiamat ini tidak cepat. Ya, karena ketika ada satu lagi yang makmurkan masjid ini kosong. Kati lagi yang sholat 5 waktu, kati lagi Jumatan, lebaran pun kati lagi yang semayang. Nauzubillah, kiamat hari itu. Kiamat. Ya. Oke. Itu yang bisa kami jawab, ya. Ada lagi? Ada lagi. Jabrik bicaranya. Break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nak nanya dikit lah. Ini kawanku kalau sudah ngelaku kesalahan, ini dia ngomongnya, misalnya dia ngomongnya, itulah jalan aku lagi ini. Nah, maksud aku pertanyaannya, apakah hidup kita nih baik buruknya lah diatur Allah gala? Maksudku perbuatan yang buruk itulah jalan segala apa itu apa tidak? Paham tak? Paham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, Ustaz. Iya. Jadi itu kalau ada hamba yang demikian, maling, takdir, tak sembahyang, lah kehendak Allah, itu hamba yang kurang ajar. Hamba yang kurang tidak tahu diri. Makanya agama ini ada, Rasul diutus, para ulama berceramah untuk bisa kita menggunakan agama ini untuk bisa menjadi rem, untuk bisa menjadi petunjuk mana benar, mana salah. Kita juga diberi perangkat oleh Allah berupa panca indera yang lengkap, ada akal, pakai hati. Ya. Maka itu sudah berdosa menuduh Allah pula, menakdirkan dia melakukan dosa itu. Nauzubillah. Ya, jadi berlipat-lipat dosa. Man utamu. Itu tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada takdir itu yang memang sudah ditetapkan. Maka takdir ada dua, ada muallaq, ada ghair muallaq. Nah, yang tak pacak dirubah itu takdir yang mana? Yang ghair muallaq, takdir mubram. Misalnya apa? Kita lahir jantan, kita lahir betina, ya. Kulit kita hitam, putih, lahir jadi orang dusun mana, jadi orang Manggus, ya kan? Jadi orang Lubuk Batu, ya kan, dan sebagainya. Nah, itu tidak pacak dirubah. Kita tidak pacak mesan nak lahir jantan, nak lahir betina, ya. Nak lahirnya langsung berjenggot misalnya kan. Ya, tapi untuk yang lain-lain, ya, nak sembahyang, nak ida, itu ikhtiar kita.
Nah, Allah akan menentukan sesuai dengan ikhtiar kita. Memang ada takdir Allah di situ. Cuma Allah nyingok dulu usaha kita, ikhtiar kita. Nak semayang, nak idah, nak maling, nak korupsi, jangan nyalakan Tuhan di situ. Allah sudah kasih perangkat. Nabi sudah diutus. Ya, Nabi meninggal, para ulama pewaris Nabi tetap ada sampai hari kiamat nanti. Akal ada, ya kan? Kenapa tidak dipakai perangkat-perangkat itu? Jadi hidayah itu ya sudah ada, tinggal dijemput. Maka hidayah itu macam-macam. Dalam kitab-kitab tafsir disebutkan hidayah itu yang selalu kita minta ihdinas siratal mustaqim, itu kan minta hidayah, jalan yang lurus. Dalam diri kita sudah ada hidayah. Maka hidayah itu ada hidayah hissiyah. Hidayah hissiyah, hidayah panca indera. Gunakan panca indera. Ya. Benar apa tidak kalau orang melakukan maksiat dan dosa itu? Ya, luwat apa senang kita kalau ada orang yang maling? Kan luwat. Nah, gunakan panca indera, karena kita luwat, maka jangan maling. Kalau kita nyingok orang maling, kita luwat, kita tidak setuju, berarti kalau kita maling orang luwat juga. Kan itu? Gunakan panca indera. Nah, maka itu hidayah hissiyah, hidayah panca indera. Ada hidayah akliyah, akal. Jadi akal ini hidayah dari Allah. Maka bohong orang ngomong, ngapa tidak taat, ngapa tidak sembahyang, belum dapat hidayah. Berarti kata akal nih. Karena akal itu sudah ada sejak kita masih dalam kandungan. Ya. Bayi dalam perut itu akalnya lah berjalan. Ya, telinganya lah aktif. Sejak dia ditiupkan ruh sang bayi itu, dia lah dengar. Maka cakap baknya, cakap maknya, cakap orang-orang sekitar dia. Maka dengan ibu-ibu hamil mana Bang Yadi? Ya. Itu udah dengar anakmu dalam kandungan itu. Tinggal lahir bayi itu. Belum lahir? Belum ya? Wah, mudah-mudahan lancar. Itu denger. Maka leman dikosok. Ya. Kosok perut bini itu kan, ajak bercakap, beri nasihat, ajak ngaji. Ketika azan dikumandangkan, ini yang jarang kita pakai kan? Yo nak, dari Masjid Jumhuriyah, dari Masjid Al-Amin Manggus, lah sudah ada azan. Coba dengarkan nak, kita dengarkan. Diajak ngomong mah itu sebenarnya. Lah denger, ini penelitian. Jadi bayi dalam kandungan sejak dia ditiupkan ruh, maka panca indera yang pertama kali aktif adalah telinga. Jadi telinga lah dengar. Nah, mata belum. Kalau mata itu lah lahir, ya, lah sudah beberapa hari baru pacak nyengok matanya. Kalau telinga sejak dalam perut. Utaknya lah adu, lah nalar, lah jalan. Maka cakap, gewe, ya bakminya itulah direkam oleh sang anak tadi. Kalau leman dengar kaset ngaji, insya Allah nanti tidak sulit anak itu nak ngapal Al-Quran. Teman saya, Imam Masjid Agung Palembang, ya, Fadil Samsudin, satu angkatan saya kuliah dengan beliau. Itu ceritanya ketika ibunya hamil, ya, mengandung teman saya Fadil Samsudin itu, beliau, ya, ibunya itu khotam Al-Quran 3 kali. Jadi diawali dari maknya, dari baknya. Kalau nak punya anak yang hafal Al-Quran, di situ dari perut lah belajar. Ya, gitu. Nah itu apa tadi? Hidayah akliyah. Pakai akal, pakai utak. Utak kita lah ada. Bahkan waktu masih dalam perut ibu kita, lah aktif. Ya. Nah, belum lagi hidayah-hidayah yang lain. Al-Quran. Jadi kalau nak ngomong tak kati hidayah untuk taat itu, pemohong dia beri ya. Al-Quran sudah turun 15 abad yang lalu. Ngapa tak dibaca Al-Quran? Itu hidayah. Nah, yang terbesar itu adalah hidayah berupa taufik. Nah, itu yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang yang bandit, tombak ngaju taubat. Ada juara, tombak jadi ulama, jadi kiai, ya, taubat. Jadi mantan juara, mantan bandit. Tombak dia sadar, tidak lagi melakukan gawe lama. Nah, itu yang mendapatkan hidayah taufik. Hidayah itu yang besar. Tapi hidayah yang lain lah ada kan. Nah, tinggal digunakan. Jadi jangan pernah menyalahkan Tuhan ketika kita maksiat, ya, karena itu bentuk kekurang ajaran. Allah sudah beri kita perangkat untuk jadi hambanya, tinggal kita milih. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Nak baik nak buruk konsekuensinya masing-masing ada. Kan gunakan akal, gunakan nalar, gunakan hati. Ya, ilmu ada, ulama ada, ya. Ceramahlah di mana-mana, tinggal buka YouTube. Ngapa tidak dapat nasihat? Ngapa tidak dapat hidayah dari itu semua?
Karena biasanya itulah keras kepala, kering otak, ya, hatinya itulah sudah sakit, bahkan sudah mati. Auzubillah. Nah, gitu. Ada lagi? Ya. Ya. Ya, ya. Tapi kalau orang Kristen, orang Buddha, itu keturunannya misalnya bapaknya masuk neraka kan, nah anaknya juga protes kayak anaknya juga masuk neraka, anaknya protes. Kalau keturunan lahir menjadi orang Islam, orang sekarang itu masuk surga. Nah di situ adalah keadilan Allah, itu keadilan Allah. Jadi wajib kita yakini Allah Maha Adil. Meragukan keadilan Allah kafir. Meragukan keadilan Allah kafir murtad saat itu juga. Jadi wajib kita yakini Allah pasti adil dengan semua keputusannya. Karena Allah fa'alul lima yurid. Allah berhak melakukan apapun sesuai kehendaknya. Allah itu kudrat iradat. Allah Maha berkuasa, Allah Maha berkehendak, dan kehendak Allah fa'alul lima yurid, suka-suka Allah. Allah punya hak prerogatif. Bahkan Allah tidak wajib menciptakan kita. Allah menciptakan makhluk itu hukumnya mubah saja, apa? Jaiz. Maka wajib kita belajar tauhid, ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Nah, termasuk sifat jaiz. Jaiz itu maybe yes, maybe no. Boleh ada, boleh tidak. Suka-suka Allah adalah menciptakan manusia atau tidak menciptakan manusia, itu suka-suka Allah. Nah, karena sudah diciptakan, kita sudah lahir, bersyukur. Padahal tidak wajib bagi Allah menciptakan kita. Tidak wajib. Ya, bagi Allah menciptakan kita. Nah, wajib kita yakini Allah pasti adil. Oleh kita kadang-kadang tidak nerimo. Maka ketika ada perasaan tidak menerima takdir Allah, hati-hati, cepat jauh, ya, buang jauh pikiran seperti itu. Nah, ketika kita terlahir dalam keluarga muslim, alhamdulillah, syukuri. Artinya kita sudah maju satu langkah, sudah dapat nikmat dari Allah, tinggal dibegusi, ya kan? Ibaratnya itu kita sudah ada warisan. Nah, tinggal warisan tadi dijaga dan dikembangkan. Kita dapat warisan tanah misalnya satu bidang. Nah, tanah tadi dikembangkan, ya. Jangan para tua tadi dipantang terus, tak dibegusi, tak diberui, kan? Jadi dijaga dan dirawat warisan tadi. Ya. Nah, banyak yang tak pacaknya ke warisan itu. Kan lahir di keluarga muslim tapi tidak taat. Itu tak pacaknya ke warisan. Ya, begitu. Nah, sementara yang terlahir di keluarga non muslim, mereka tetap wajib melaksanakan, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala, tetap wajib beriman, cuma mereka butuh perjuangan. Nah, maka harus menggunakan akalnya, ya, hatinya, panca inderanya untuk mencari hidayah itu. Jadi bersyukur niat kita langsung lahir muslim, tinggal mopo, tinggal menjaga. Sementara mereka itu yang harus mencari. Nah, saat ini dunia sudah terbuka. Ya, informasi sudah di mana-mana. Seharusnya tidak ada lagi non muslim yang ngomong, ya, tidak tahu adanya ajaran Islam, tidak tahu tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk menjadi rahmatan lil alamin. Dakwah Nabi berlaku untuk seluruh umat, seluruh alam. Nah, ketika dia tidak menggunakan nalarnya itu, akalnya itu untuk mencari hidayah tadi, ya, dan dia akhirnya meninggal, wala tamutunna illa wa antum muslimun, tidak dalam keadaan Islam, maka dihukumi kafir dan masuk neraka. Nah, tetapi ada orang-orang yang non muslim, karena dia menggunakan nalarnya, banyak para peneliti, maka sampai ulama berkesimpulan rata-rata yang murtad, orang Islam yang murtad keluar dari Islam itu rata-rata orang buyut, tidak berpendidikan, bodoh. Tetapi rata-rata yang menjadi mu'allaf itu rata-rata orang pintar. Banyak para peneliti di barat, di Eropa, di Amerika, ya, yang awalnya meneliti itu untuk mencari kelemahan-kelemahan Islam.
Tetapi semakin dia teliti, ya, dekati kelemahan Islam ini. Ya, akhirnya justru dia makin tahu banyak tentang Islam, akhirnya ngubah yang awalnya nak mencari titik lemah untuk menghancurkan Islam dari dalam, akhirnya dia menjadi mu'allaf. Ya, itu ada seorang peneliti Perancis meneliti Al-Quran dan akhirnya dia menjadi ahli Al-Quran. Ya, atau di Indonesia udah usah jauh-jauh, itu Haja Irene Handono. Dia seorang misionaris, belajar Islamologi. Dia orang Kristen, seorang biarawati, belajar Islam, tapi bukan untuk masuk Islam, untuk mencari kelemahan-kelemahan Islam. Akhirnya dia teliti Al-Quran. Karena tidak baca bahasa Arab, belum baca ngaji waktu itu, masih menjadi biarawati ketika dia kuliah Islamologi. Jadi orang Kristen belajar Islam juga. Bahkan SKS-nya jauh lebih banyak daripada orang Islam belajar Islam. Ya. Akhirnya dia teliti Al-Quran. Karena tidak baca ngaji, tidak baca bahasa Arab, dia baca Al-Quran terjemah. Dan dia pikir Al-Quran itu sama dengan buku lain, dibuka dari kiri. Ya, akhirnya dia membaca Al-Quran itu dari kiri, bukan dari kanan. Kalau dari kanan itu kan membaca dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran dan seterusnya. Terakhir baru An-Nas. Akhirnya dia belum tahu kan, baru meneliti Islam. Akhirnya dia baca dari kiri. Maka surah yang pertama kali dia buka dan dia baca adalah suratul Ikhlas. Akhirnya dia baca terjemahan suratul Ikhlas itu, Qul huwallahu ahad. Allah itu Esa, Allah itu Ahad, Allah itu tunggal. Ya, sementara dalam ajaran dia Tuhan itu Trinitas. Ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus, Trinitas. Nah, ngapa bertentangan ini? Ngapa ajaran dia meyakini ini, ngapa Al-Quran ini? Nah, perang batin dia. Terus akhirnya hasil dia meneliti Al-Quran ketika dia kuliah dengan dosennya yang juga orang Kristen, dia berdebat. Ya, dia berdebat. Dia pertanyakan, ngapa ajaran Kristen Trinitas? Ngapa dalam Islam itu Tuhan itu satu? Bacanya di Bible ada benarnya. Terus berdebat, akhirnya dia meragukan ajarannya sendiri dan lebih meyakini ajaran Islam, masuk Islam. Karena dia menggunakan akalnya. Dia menggunakan nalarnya. Orang Islam dewek banyak tak pakai akal. Jadi semayang baik, tak pernah belajar. Ya, akhirnya semayangnya cuma sekedar melepaskan kewajiban. Jadi tetap seluruh orang dia punya kewajiban untuk mencari kebenaran. Ya, untuk mencari hidayah itu. Walaupun hidayah itu sebagian sudah ada, nah tinggal hidayah at-taufik tadi. Ya, hidayah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah taufik. Ya, nah, tapi kalau sampai dia mati, ya padahal ajaran Islam sudah sampai ke dia, media saat ini sudah terbuka, kiai ceramah di mana-mana, tapi dia tidak berupaya untuk mencari kebenaran, ya Islam, maka dia tetap sebaik apapun dia, ya, kecuali dakwah itu belum sampai ke dia. Misal ada orang yang tinggal di pedalaman, orang kubu, ya, orang kubu atau suku-suku anak dalam suku apa yang terpencil, TV dak kati, internet dak kati, dak usah ke Android, HP cepek lagi dak kati di situ. Memang orangnya dak pernah nian keluar, dak tahu dunia luar, dak tahu bahwa ada ajaran Islam, dia cuma ajaran nenek moyang dia itulah. Nah, orang seperti itu dia masuk surga. Ya, karena Allah tidak akan menyiksa sampai hatta nab'atha rasulah, sampai dakwah Rasul sampai ke mereka. Nah, jadi kalau pengen masuk surga cuma tidak beramal, nah jadi orang kubu itu. Ya, jadi tapi kalau dia tinggal di kota, informasi banyak, ya, bahkan mungkin rumahnya dekat masjid, orang Kristen tadi. Saya di Palembang dulu cukup lama di daerah Kamboja, ya, di Jalan Kopral Umar Said itu dekat makam Kamboja itu 75% orang Cina. Dan non muslim, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Konghucu, ada yang Kristen. Ya, itu khutbah Jumat berarti dia dengar. Saya nyetel kaset ngaji subuh-subuh, dia lah bangun ke jingok kan, malah mau kasih. Kan orang Cina itu kalau muka bengkel, muka usaha dia lebih dulu dari kita, lebih giat dia began. Makasih malah tidak tersinggung, tidak marah. Ini kadang-kadang orang Islam kita nyetel kaset ngaji kuat-kuat tersinggung, marah ke masjid. Ya. Itu orang Kristen. Saya lama di Palembang bertetangga dengan non Muslim. Mereka hormat, tidak pernah marah-marah. Karena ketika kejadian tahun 98 demo di Palembang itu, mereka mau kasih dekat masjid itu aman.
Ya, karena yang demo itu tidak mau merusak rumah mereka karena takut nanti merembet ke Masjid Misbahuddin yang dulu saya cukup lama jadi ngurusnya di Palembang. Nah, gitu. Ya. Nah, mereka dengar ceramah, artinya tahu informasi tentang Islam. Kalau masih tidak masuk Islam, neraka dia. Cuma alhamdulillah ada yang akhirnya masuk Islam walaupun dengan sebab nak nikah. Jadi yang punya gym di situ, ya, anaknya gadis, terus dia kenalan sama yang atlet binaraga juga dari Bandung. Ya, kenalan, linjak, nak nikah. Cuma karena dia Cino yang Buddha masuk Islam dulu, ada hidayah, alhamdulillah. Jadi ada yang dapat, ada yang tidak. Gitu. Nah, maka bersyukur kita terlahir di keluarga Muslim, artinya otomatis kita jadi Muslim. Tinggal mupoknya. Ya, beda dengan saudara kita yang lahir di keluarga non Muslim, mereka harus berjuang. Ya, mereka harus berjuang, harus berupaya. Berat perjuangan mereka. Ya, gitu. Baik, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi? Cukup ya. Baik, Ustaz, langsung saja doa Ustaz. Pimpin. Coba minta Ustaz Herman, biar ada anu kalau. Masyaallah. Ustaz Herman. Ya, Ustaz Herman. lagi buber. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang sudah menjawab salam saya tadi, saya doakan semoga kalau cewek semoga dapat jodoh, yang lanang supaya dapat bini. Pertanyaan saya ini Pak Ustadz ada sedikit agak menyimpang dari tema. Saya punya seorang teman, ya. Teman saya ini yakinnya dengan primbon, padahal dia sholatnya lengkap. Setiap saat tidak pernah ingkar dari sholat, tapi dia mempercayai primbon. Sedangkan primbon itu kalau dia bisa mengetahui, misalnya ada tai lalat di situ, ada tai lalat di sini, pekerjaan kamu sehari-hari ini, kamu berjalan seperti ini. Nah, yang saya tanyakan, kira-kira berdosa atau tidak kalau kita mempercayai suatu benda yang seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, dia langsung tutup tadi. Kenyang lah jago. Masya Allah. Takbir kita dulu, Pak? Takbir! Allah. Ya Allah, sangat bersemangat beliau ya, Masya Allah. Malu kita yang muda-muda ya. Masya Allah. Jadi ibadah rajin tapi gawe percaya dengan primbon, ngamalkan primbon ya, ramalan-ramalan seperti itu. Ini berarti talbisul haqq bil batil. Ya, mencampur adukan antara benar dengan salah. Itu belum benar. Ya, primbon itu isinya banyak perdukunan, ya kan? Banyak itu. Saya dulu juga sempat belajar yang itu, tapi ternyata makin lama belajar katik gunanya. Cukup dengan ajaran agama, rajin ngaji, rajin berzikir, rajin bersalawat, insyaallah aman. Itulah sudah amalan luar biasa. Ya. Jadi tidak perlu lagi hal-hal seperti itu. Kalau misalnya di primbon kan banyak kesaktian, ada ilmu gadis juga, ya kan? Banyak yang nakal-nakal ilmunya itu. Jadi tak usah dipelajari hal-hal seperti itu. Ya, cukup banyak-banyak doa. Bahkan ketika kita ngaji Al-Quran walaupun tidak sempat berdoa, itu sudah luar biasa. Akan Allah berikan, kalau kita rajin ngaji, ya, rajin baca Al-Quran, itu akan Allah berikan kita karunia lebih banyak dari yang berpinta, daripada yang berdoa. Jadi ibadah itulah, fokus beribadah. Ya, jadi jangan sampai campur aduk, campur baur, itu namanya talbis. Ya, dan talbis itu tidak diperkenankan dalam Islam. Ya, jadi kita harus memurnikan ajaran kita. Ya, kalau nak penglaris, ya tidak perlu yang itu. Banyak berdoa, baik, insyaallah. Doa minta rezeki. Ya, tidak usah nak penglaris yang buka di primbon itu, ya kan? Ramalan-ramalan, ya tidak usah. Doanya banyak, sudah lengkap dia dalam ajaran Islam, gitu. Ya, baik, mungkin kita cukupkan cawisan kita subuh hari ini dengan
doa kafaratul majlis kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتون ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustadz Tauril sekian. Baiklah, untuk adat tadi yaitu penutup, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Apabila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.